Tak ada orang yang percaya bahwa seorang gadis 14 tahun bernama Mattie Rose bisa pergi meninggalkan rumah di tengah musim dingin yang membeku untuk membalaskan dendam ayahnya. Tapi itu terjadi. Seorang pengecut bernama Tom Cheney menembak ayah Mattie, merampas hidupnya, membawa kuda dan 2 keping emas dari dalam celana ayahnya. Cheney adalah pekerja serabutan. Ayah Mattie mengajak pergi ke suatu kota untuk menemaninya berbisnis. Di kota, Cheney minum-minum hingga mabuk, berjudi dan kehilangan semua uangnya. Karena merasa dicurangi waktu berjudi, ia pun kembali ke kamar motel untuk mengambil senjata. Ketika ayah Mattie mencoba menenangkan Cheney, Cheney menembaknya. Cheney kabur. Tak ada seorang pun di kota yang akan mengejar karena tak ada yang mengenal sang ayah dan tak ada yang peduli. Cheney mungkin menganggap dirinya bisa kabur dengan bebas. Tapi dia salah. Segala sesuatu harus dibayar dengan cara apapun. Tak ada yang gratis di dunia ini kecuali kasih sayang Tuhan. Suatu hari terlihat ada seorang gadis bernama Mattie Rose baru tiba di suatu kota untuk mengurus jenazah ayahnya. Saat sampai di rumah jenazah, Mattie meminta pelayan ibunya membawa jenazah sang ayah pulang agar bisa dimakamkan di rumah. Sementara dia akan tetap berada di sini mencari pelaku pembunuh ayahnya, yaitu Cheney. Namun karena kekurangan uang, Mattie terpaksa harus menginap di rumah jenazah. Penjaga rumah jenazah tak keberatan Mattie menginap di sini asalkan Mattie berani tidur bareng sama 3 jenazah penjahat yang sebentar lagi akan dieksekusi mati. Mendengar itu, Mattie kaget. Ia lalu pergi ke tempat eksekusi dilaksanakan. Him with the mustache. My wife and children today. If you will not slight them. Seaman out there in that crowd is... Setelah para penjahat dieksekusi, Mattie menemui sheriff di kota itu dan bertanya tentang kasus pembunuhan ayahnya. Tapi sayang, sheriff cuma bisa mengatakan bahwa sekarang pihak kepolisian sedang kekurangan personil. Ditambah lagi buronan bernama Cheney ini menurut daftar list buronan namanya berada di urutan terakhir, yang artinya kasus ayah Mattie juga akan diurus belakangan. Mendengar ucapan sheriff barusan, Mattie benar-benar kecewa. Sheriff lalu menyarankan agar Mattie menemui seorang koboi bernama Rooster Cockburn untuk membantunya menangkap Cheney. Cockburn adalah salah satu koboi pemburu buronan paling terkenal di kota tersebut. Ia sudah berpengalaman puluhan tahun memburu banyak buronan dan menyelesaikan kasus. Bahkan saking terkenalnya, masyarakat sampai memberi julukan True Grit atau koboi terganas. Oh ya guys, buat kalian yang belum tahu, jadi di tahun 1789 itu ada undang-undang yang menyediakan setiap kota di Amerika Serikat masing-masing satu koboi. Kalau kalian nonton film-film koboi di video Insomnia sebelumnya kayak The Magnificent Seven atau The Highwayman, kurang lebih sama kayak gitu, cuma beda kota aja. Jadi kalau seandainya pihak kepolisian kesulitan nangkap penjahat, maka mereka bakalan minta bantuan koboi di kota setempat. Kurang lebih gitu. Lanjut, pas tahu di mana Cockburn sekarang berada, dengan polosnya Mattie langsung menemui Cockburn di toilet umum. Mattie di situ mengatakan bahwa saat ini dia sedang sangat membutuhkan jasanya untuk menangkap buronan bernama Cheney. Tapi karena lagi sibuk buang air, Cockburn justru malah ngomelin dan ngusir tuh bocah. Malam hari gara-gara ditolak sama Cockburn, Mattie memilih bermalam di rumah jenazah bareng 3 mayat penjahat yang dieksekusi tadi siang. Keesokan harinya, Mattie pergi menagih hutang pada rekan bisnis sang ayah dulu. Dia juga sekalian mau minta ganti rugi akibat Cheney membawa lari kudanya. Mattie tahu Cheney ini dulu adalah anak buah rekan kerja ayahnya itu, jadi otomatis dia wajib bertanggung jawab atas ulah Cheney. Mendengar pernyataan barusan, dia pun membantah kalau sekarang Cheney udah bukan lagi anak buahnya, jadi dia nggak harus tanggung jawab apapun. Mattie tetap nggak nyerah. Ia lalu mengancam akan melaporkan ke pengadilan bila masih nolak bayar utang serta uang ganti rugi.
Gara-gara kalah debat, akhirnya rekan kerja sang ayah tersebut terpaksa menuruti kemauan Matty. Selesai bernegosiasi dan mendapatkan uang, Matty memutuskan menginap di motel tempat ayahnya dulu menginap. Di sana Matty sedih ketika melihat barang-barang bekas peninggalan sang ayah. Besoknya Matty pergi ke pengadilan untuk menemui Cockburn lagi. Sesampainya di ruang pengadilan, ternyata Cockburn sedang diadili oleh para jaksa tentang kasus pembunuhan yang telah dia lakukan. Tapi bagaimanapun juga, Cockburn tetaplah koboi nomor 1 di kota tersebut. Dengan mudahnya dia memenangkan persidangan. Setelah persidangan selesai, Matty buru-buru nemuin Cockburn. Kali ini dia menawarkan sebuah kesepakatan. Dia ingin menyewa jasa Cockburn secara resmi. Matty menawarkan bayaran $50 jika Cockburn berhasil menangkap Cheney. Cockburn lagi-lagi menolak. Dia nggak percaya kalau bocil kayak Matty punya uang sebanyak itu. Pagi hari waktu baru bangun tidur, Matty kaget melihat ada seorang pria duduk menunggunya bangun. Saat ditanya, orang itu memperkenalkan diri kalau namanya adalah LeBeouf. Ia merupakan salah satu anggota Texas Ranger atau koboi pemburu buronan di kota Texas. LeBeouf sekarang sedang diberi tugas menangkap Cheney gara-gara membunuh pejabat di wilayah Texas. Nah, karena kebetulan ayah Matty juga baru aja jadi korban pembunuhannya si Cheney, LeBeouf datang ke sana untuk mencari tahu informasi tentang lokasi keberadaan Cheney terakhir terlihat. Sudah lama LeBeouf mengejar Cheney, namun sampai sekarang dia masih kesulitan. Mendengar cerita LeBeouf, bukannya bantu ngasih tahu biar cepat ketangkep, Matty malah ngeremehin koboi Texas tersebut dengan mengatakan bahwa mulai sekarang LeBeouf udah nggak perlu lagi susah-susah nangkep Cheney, karena Matty dan Cockburn lah yang akan menangkapnya. Melihat kesongongan tuh bocah, LeBeouf masih bisa istighfar. Ia lalu mengajak bekerja sama, tapi tawarannya langsung ditolak. Matty nggak mau kalau nanti Cheney tertangkap, pasti Cheney bakalan dibawa ke Texas. Sedangkan Matty maunya Cheney diadili di kota ini. LeBeouf yang kesal pun akhirnya pergi sambil ngomong dalam hati, anjing banget nih bocah. Tak lama kemudian, Matty pergi ke sebuah peternakan untuk membeli kuda. Waktu sedang memilih, Matty melihat seekor kuda cantik berwarna hitam. Ia lalu membeli kuda itu dan memberinya nama Little Blackie. Selesai membeli kuda, Matty pergi ke tempat di mana Cockburn tinggal. Cockburn di situ kaget, dia nggak nyangka kalau Matty beneran mau nyewa jasanya buat nangkep Cheney. Melihat kesungguhan Matty, Cockburn pun setuju. Ia kemudian menyuruh datang lagi besok jam 7 pagi. Esok hari sesuai perjanjian, Matty datang tepat pukul 7 pagi. Namun dia bingung kenapa tak melihat Cockburn di mana-mana. Si pemilik tempat memberikan surat bertuliskan bahwa Cockburn akan menangkap Cheney sendirian tanpa perlu Matty ikut. Ia juga meninggalkan tiket kereta agar Matty pulang menunggu di rumah aja. Membaca surat tersebut, Matty kesal. Yang biasanya dia bikin kesal orang, sekarang malah dia yang dibikin kesal. Matty lalu bergegas pergi menyusul Cockburn. Sesampainya di pinggir sungai, dari kejauhan Matty melihat Cockburn sedang berjalan bersama LeBeouf. Cockburn sudah menduga kalau Matty pasti bakalan menyusul mereka. Ia pun memerintahkan penjaga sungai untuk membawa Matty ke kantor polisi agar dipulangkan ke kota asalnya. Pokoknya Cockburn pasti bakal nangkep Cheney. Matty tinggal duduk manis aja, tahu beres, gak perlu ribet ikut-ikutan. Tapi karena dasarnya bocahnya emang ngeyel, Matty pun maksain nyebrang sungai. Let's go, little Blackie. Come on. Setelah berhasil menyeberang sungai, Matty langsung menuduh Cockburn telah membawa kabur uangnya. Ditambah lagi sekarang dia lagi sama si LeBeouf. Udah pasti mereka berdua kerjasama mau nipu Matty. Cockburn di situ membantah, dia hanya tak ingin anak sekecil Matty ikut dalam pekerjaan berbahaya ini. Walaupun udah dijelasin, Matty masih tetap aja terus ngoceh. Akhirnya LeBeouf yang udah nggak tahan sama tingkah Matty itu pun kesal lalu mukulin tuh bocah biar diem.
Melihat Matty dipukuli, Cockburn merasa kasihan kemudian menghentikan Leboeuf. Malam hari saat sedang beristirahat, Cockburn dan Leboeuf berdebat tentang hal sepele hingga berujung saling menghina satu sama lain. Waktu kondisi semakin memanas, Matty mencoba menenangkan keadaan dengan mengalihkan pembicaraan. Pagi hari ketika bersiap pergi, Matty bertanya kenapa Cockburn ngajak Leboeuf ikut mereka. Cockburn menjelaskan kalau Leboeuf juga menyewa jasanya buat nangkep Cheney. Matty marah, dia nggak terima kalau Cheney nanti dibawa ke Texas. Di tengah perdebatan, Leboeuf muncul. Dia lagi-lagi meledek Cockburn yang jadi bawahan seorang bocah. Mereka berdua pun adu mulut hingga Cockburn udah nggak tahan lagi sama omongan Leboeuf. Ia membatalkan kesepakatan dengannya lalu mengusir Leboeuf pergi. Kini hanya tinggal Cockburn dan Matty berdua. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan. Di tengah jalan, Cockburn mampir terlebih dahulu ke sebuah toko untuk menanyakan apakah Cheney pernah lewat sini. Selesai bertanya, Cockburn dapat informasi bahwa buronan bernama Ned yang selama ini juga sedang Cockburn cari pernah membeli barang di sana. Anehnya, Ned menggunakan koin emas milik ayah Matty. Cockburn yakin Ned pasti ada hubungannya dengan Cheney. Mendengar informasi barusan, Matty senang. Ia merasa sebentar lagi bisa menemukan Cheney. Mereka berdua pun kembali melanjutkan perjalanan mengikuti arah kemana para buronan itu pergi. Saat malam tiba, sampailah di sebuah rumah mencurigakan. Waktu dipanggil-panggil, penghuni rumah tersebut malah ngusir mereka tanpa mau keluar. Cockburn yang merasa curiga memerintahkan Matty menutup cerobong asap di atap rumah. Ketika cerobong ditutup, asap perapian memenuhi seisi rumah. Barulah si penghuni rumah bereaksi. Ternyata dalam rumah itu ada 2 orang buronan penjahat. Setelah diyakinkan kalau Cockburn tak bermaksud menangkap mereka, ia pun diizinkan masuk. Di dalam rumah, Cockburn curiga mereka berdua pasti mengenal Ned dan Cheney. Ia lalu menawarkan kesepakatan. Jika mereka memberitahu keberadaan Cheney, maka Cockburn akan memberikan bantuan dokter untuk mengobati salah satu buronan yang di kakinya terdapat luka tembak. Karena udah gak tahan lagi sama rasa sakitnya, ia terpaksa memberitahu kalau Ned serta anak buahnya beberapa jam lagi berencana datang menginap di rumah ini. Tapi temennya ngelarang buat ngasih tahu sampai akhirnya mereka berdua berantem. Played out! I will kill Doctor 2 days ago! Dari informasi yang berhasil didapat, Cockburn dan Matty lalu menunggu di luar rumah untuk menyergap Ned. Ketika sedang menunggu, mereka kaget melihat Leboeuf datang ke rumah tersebut. Pas baru mau nyuruh Leboeuf sembunyi, sayangnya udah terlambat. Ned serta para anak buahnya udah keburu datang. Dan baku tembak pun terjadi. Esok hari perjalanan kembali dilanjutkan. Sepanjang jalan, Leboeuf terus ngejelek-jelekin Cockburn. Ia mengatakan kalau Cockburn udah tua dan udah gak bisa nembak tepat sasaran lagi. Mendengar ejekan barusan, Cockburn kesal. Ia lalu menunjukkan kehebatannya menembak. Just one half. There. One more. This'll prove it. Find our way back. Saat hujan turun, mereka bertiga membangun tenda untuk beristirahat.
Malam itu, Cockburn mendadak mengatakan dia ingin mengundurkan diri. Cockburn merasa bahwa Ned pasti telah memberitahu Cheney kalau para pemburu buronan sekarang sedang mengejarnya. Dan gara-gara kabar tersebut, pasti Cheney sudah pergi dari kota ini. Mendengar ucapan Cockburn barusan, Matty berusaha memberi semangat, namun ternyata LeBeouf juga berpikiran sama. Dia memutuskan ikut menyerah. Paginya waktu Matty sedang mengambil air di sungai, dia kaget melihat Cheney ada di sana. Dengan gemetaran, Matty segera mengambil pistol dan menembak. Sayangnya tembakan Matty meleset. Di sisi lain, Cockburn yang mendengar suara tembakan tadi buru-buru datang menyelamatkan Matty. Matty disandra. Ia lalu dibawa ke atas bukit tempat kelompok Cheney dan Ned bersembunyi. Ned bertanya kenapa bocah seumuran Matty bisa berada di sini. Matty menjawab bahwa dia datang jauh-jauh ke sini demi menangkap orang yang telah membunuh ayahnya, yaitu Cheney. Ned kemudian berencana memanfaatkan Matty untuk menjebak Cockburn. Dia pun memerintahkan Cheney ngejagain Matty dulu sementara dia sama 3 anak buahnya akan menyerang Cockburn. Tapi pas Ned pergi, bukannya dijagain, Cheney malah nyekek terus nodongin pisau ke leher Matty. Alhamdulillahnya LeBeouf datang tepat waktu. Sebenarnya dari tadi LeBeouf melihat saat Matty disandra. Dia diam-diam mengikuti kemana kelompok Ned membawa Matty. Setelah memastikan Cheney pingsan, mereka berdua bergegas pergi menyelamatkan Cockburn. It will not be this way. Kill you in 1 minute, Ned! I call that bold talk! Feel your hand, you son of a bitch! Shoot them, Mr. LeBeef. Moving too fast. Anak buah Ned tewas. Kini hanya tersisa Cockburn dan Ned berdua. Namun kondisi Cockburn tak menguntungkan. Ia tertindih kudanya sendiri. Ned pun mengarahkan pistolnya tepat ke kepala Cockburn. Ned tewas. Ketika keadaan mulai aman, tiba-tiba dari belakang Cheney menyerang LeBeouf. Stand up, Tom Cheney! Matty jatuh ke dalam lubang. Waktu mencoba menyelamatkan diri, Matty diserang ular-ular berbisa dalam lubang tersebut. Salah satu ular menggigit tangan kiri Matty. Beruntung Cockburn segera menolongnya, lalu bergegas membawa Matty pergi ke dokter terdekat. We must stop! Come on, you! No, stop! Namun hingga malam, mereka masih belum juga menemukan dokter. Di tengah perjalanan, Little Blackie sekarat akibat terlalu kelelahan. Cockburn yang tak tega melihat kondisi Little Blackie pun dengan berat hati terpaksa menembaknya untuk mengakhiri penderitaan Little Blackie. Melihat kuda yang selalu menemani perjalanannya selama ini dibunuh tepat di depan kedua matanya, Matty begitu terpukul. Meski Matty tahu Cockburn melakukan itu agar Little Blackie tak menderita, tapi tetap aja hati Matty terasa sangat perih. Dengan sekuat tenaga, Cockburn berlari sambil menggendong Matty.
Di tengah turunnya hujan salju, Cockburn terus berlari. Ia sudah tak peduli seberapa dingin cuaca saat ini, tak peduli seberapa kelelahannya dia. Yang Cockburn pikirkan hanyalah bagaimana cara menyelamatkan Matty ke dokter terdekat. Hingga akhirnya Cockburn berhasil sampai. Dan setelah kejadian itu, Matty tak pernah bertemu Cockburn lagi. Wanna be free of this heart, yeah. Bertahun-tahun berlalu, terlihat Matty kini sudah tumbuh dewasa. Akibat dari gigitan ular dulu, Matty harus kehilangan tangan kirinya. Hari ini, Matty berencana pergi menemui Cockburn ke kota tempat pertama kali mereka bertemu. Menemui pria penyelamatnya yang sudah puluhan tahun tak pernah ia temui lagi. Namun ketika sampai, salah satu teman Cockburn memberitahu bahwa Cockburn telah meninggal dunia. Mendengar pahlawan penyelamat nyawanya sudah tiada, Matty merasa begitu sedih. Bagi Matty, Cockburn bukan hanya sekedar koboi biasa. Pak tua bernama Roster Cockburn itu adalah koboi terhebat yang pernah ia temui. Film pun berakhir. To pretend that I'm okay, it's just a phase, and everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop, yeah, yeah. Wanna be free of this heart, yeah. Wanna feel your arms around me. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Let's forget about tomorrow, yeah. Should I hide away forever? Should I close my eyes and never again hold you tight, call you mine, think about you every time? I remember that it's over, yeah. You never break, you never lie, you never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop, yeah, yeah. You never lose an argument, so I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase, and everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop, yeah, yeah. I always knew that this would happen, yeah. You would find a new distraction. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Can we let go of tomorrow, yeah. You never break, you never lie, you never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop, yeah, yeah. You never lose an argument, so I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase, and everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop, yeah, yeah. It's almost like I can't stop. Yeah, yeah. Can't stop. No, no. Think about you a lot. It's almost like I can't stop. I can't stop.